Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melinda Cita dari kelas 12 AKL SMK Maria Medriatics. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai pajak final dari mata pelajaran administrasi perpajakan. Selamat menyaksikan teman-teman. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi pajak final. Jadi, pajak final adalah pajak yang terutang dan dibayarkan seketika penghasilan diperoleh atau diterima, dan pemotongannya itu dilakukan oleh pemberi penghasilan atau pihak lain yang ditentukan. Jadi, ketika dilakukan penghitungan pajak terutang di akhir tahun, penghasilan yang dikenai pajak bersifat final, tidak diperlakukan sebagai penambah penghasilan. Kewajiban perpajakan dianggap telah selesai saat pemotongan. Selanjutnya yaitu pertimbangan pengenaan dasar pajak final. Yang pertama yaitu kesederhanaan pemotongan. Yang kedua yaitu pengurangan beban administratif. Yang ketiga yaitu pemerataan pengenaan pajak. Yang keempat yaitu dorongan pengembangan investasi dan tabungan. Dan yang terakhir perkembangan ekonomi dan moneter. Selanjutnya adalah dasar-dasar pengaturan pajak final. Yang pertama yaitu berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH, dan yang kedua yaitu berdasarkan peraturan pelaksana lain. Selanjutnya yaitu PPH final berdasarkan pasal 4 ayat 2 UU PPH nomor 1. Yang pertama yaitu bunga simpanan koperasi bagi WPOP, yang kedua yaitu bunga obligasi dan SUN, yang ketiga yaitu bunga deposito tabungan dan diskonto SBI, yang keempat yaitu transaksi saham dan sekuritas lain, dan yang kelima yaitu hadiah undian. PPH final berdasarkan pasal 4 ayat 2 UU PPH nomor 2. Nah, yang pertama yaitu pengalihan hak tanah dan bangunan, yang kedua yaitu pengalihan penyertaan modal oleh perusahaan modal Ventura, yang ketiga yaitu usaha jasa konstruksi dan real estate, dan yang keempat yaitu persewaan tanah dan bangunan. Dialektika pajak, perlakuan perpajakan bunga dan hadiah. Landasan hukum, yang pertama yaitu PPH pasal 21. PPH pasal 21 ini hadiah non-undian diterima wajib pajak orang pribadi. Sedangkan PPH pasal 23, bunga utang diterima wajib pajak dalam negeri dan hadiah non-undian diterima wajib pajak badan. Sedangkan PPH pasal 4 ayat 2, bunga tabungan dan obligasi dan hadiah undian. Dan yang terakhir yaitu PPH pasal 26, yaitu bunga utang diterima wajib pajak luar negeri, dan yang terakhir yaitu hadiah diterima wajib pajak luar negeri. Selanjutnya kita masuk ke dalam PPH final dalam bunga, deposito, tabungan, dan diskonto SBI. Nah, dalam PPH final ini mencangkup SBI serta segala bentuk deposito dan tabungan dengan dalam bentuk apapun, dan tarif dan dasar pengenaannya yaitu sebagai berikut. 20% dari jumlah bruto itu termasuk WP, DN, dan BUT, dan 20% sesuai tarif P3B dari jumlah bruto. Selanjutnya yaitu ketentuan khususnya yaitu WPOP berpenghasilan rendah dapat mengajukan permohonan restitusi. Selanjutnya yaitu objek-objek yang dikecualikan dari pemotongan PPH final ini. Yang pertama yaitu bunga dan diskonto dan atas deposito, tabungan, dan SBI yang sama lebih kecil daripada 7.500.000. Yang kedua yaitu bunga dan diskonto yang diterima dan diperoleh dari bank di Indonesia maupun cabang bank di luar negeri. Nah, yang ketiga yaitu bunga dan diskonto yang diterima dan diperoleh dana pensiun yang disahkan Menteri Keuangan. Dan yang terakhir yaitu bunga tabungan dalam rangka kepemilikan rumah sederhana atau RS dan rumah sangat sederhana berikut kafling siap bangun. Selanjutnya adalah pemotong, penyetor, dan pelapor PPH final. Yang pertama yaitu bank yang membayarkan bunga dan diskonto. Yang kedua yaitu dana pensiun yang disahkan Menteri Keuangan, dan bank yang menjual kembali SBI dan sertifikat deposito. Kantor pusat Bank Indonesia atas bunga tabungan dan deposito yang ditempatkan di cabang LN. Dan yang terakhir yaitu kantor cabang luar negeri
atas bunga tabungan dan deposito yang ditempatkan di luar negeri. Nah, yang terakhir yaitu di bawah ini ada contoh perhitungan PPh final atas deposito. Jadi, soalnya adalah Bank Mahabharata menerima deposito melalui 3 jenis produk yang dimilikinya. Mahapesona merupakan produk bagi nasabah perorangan dengan bunga 7% PA. Mahakopora merupakan produk bagi nasabah perusahaan dengan bunga 7,5% PA. Sedangkan Mahexparta merupakan produk bagi nasabah ekspatriat dengan bunga 6% PA. Jika rata-rata tertimbang deposito nasabah bernilai sebesar 87 miliar juta 500 dan promosinya masing-masing produk adalah 40%, 50% dan 10%, berapakah besar PPh final yang harus dipotong Bank Mahabharata dan nasabahnya selama 1 tahun? Jawabannya adalah PPh final sama dengan 20% dikali dalam kurung 87M 500 juta dikali dalam kurung 40% dikali 7% tutup kurung dan ditambah buka dalam kurung 50% dikali 7,5% ditambah 10% dikali 6% buka tutup kurung. Nah, kalau misalnya kita hitung cepatnya hasilnya yaitu 1M 250.000. Nah, kalian bisa lihat di bawah sini. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kekurangan kata, kesalahan kalimat mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. God bless you.